saudara semua, mari kita akan belajar di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 32 ya. Silakan. Kejadian pasal 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Baik, terima kasih. Sudah berpartisipasi untuk membaca ayat 1 sampai dengan 32. Nah, saudara-saudara, di Kejadian 11 ini kita akan membahas ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama di ayat 1 sampai 9 itu saya memberikan judulnya manusia sombong. Ini terkait bagaimana orang-orang pada waktu itu berkumpul ya, ataupun menuju ke tanah Sinear. Tanah Sinear itu adalah
kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama itu merupakan nama dari Sumer kuno atau Babilonia ya. Dan bisa disebut juga Mesopotamia. Meso itu artinya di antara atau di tengah-tengah, potami itu sungai. Jadi di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ini daerah yang dituju mereka untuk berhimpun menjadi satu. Tetapi perhimpunan ini memang memiliki tujuan. Tujuannya memang tidak benar ya. Pada waktu itu hanya ada satu bahasa setelah air bah itu. Kemudian mereka berkumpul dan mereka punya tujuan di mana ingin menguasai dunia. Dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri, ya, dengan kekuatan sendiri. Jadi berpusat kepada manusia atau antroposentris. Dengan kekuatannya itu mereka berusaha supaya terlepas dari Allah, ya, karena memang mengandalkan kekuatan sendiri berarti menyepelekan atau meninggalkan kekuatan Allah. Inilah potret manusia pada waktu itu, manusia yang sombong dan memberontak. Kemudian sebagai bentuk nyatanya kesombongan dan pemberontakan mereka membangun menara Babel atau Migdal Bavel, ya, menara yang bentuknya bangunannya seperti zigurat, ya. Kalau dulu saudara pernah belajar ilmu sejarah, biasanya akan dibahas tentang bangunan-bangunan kuno itu, salah satunya adalah zigurat, ya. Jadi mereka membangun Migdal itu menara, Bavel itu ya Babel ya. Migdal atau Migdol itu di dalam bahasa Ibrani-nya, kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu Burgos. Dan melihat hal ini, saudara, tentu Allah tidak suka karena manusia sombong itu dan pemberontak itu tentu menjadi musuh Allah. Sombongan adalah musuh Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah pada waktu itu adalah mengacaukan usaha manusia itu dengan, di ayat 7 ya, dengan menggunakan berbagai banyak bahasa, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Awalnya kan satu bahasa, tapi dikacaukan. Kata Babel itu sebenarnya salah satu artinya adalah kekacauan, sehingga memang terjadi pada waktu itu bagaimana Allah mengacaukan usaha manusia itu, satu dengan lain tidak bisa berkomunikasi karena bahasanya berbeda. Ya. Inilah bagaimana Allah tidak suka dengan kesombongan dan pemberontakan manusia. Harusnya manusia itu ya rendah hati dan tidak memberontak, artinya harus taat kepada Allah, tapi sebaliknya pada waktu itu manusia melakukan pemberontakan dengan kesombongan mereka. Dan tentu hasilnya adalah sia-sia. Inilah usaha manusia pada waktu itu, bagaimana ingin terlepas dari Allah dan memberontak Allah. Ini hal yang pertama, saudara-saudara, kalau kita melihat. Kemudian di hal yang kedua, di ayat 10 sampai dengan ayat 32 ini keturunan Sem ya. Keturunan Sem, memang tidak semua keturunan Sem ini hidupnya saleh. Nanti kita akan lihat bersama-sama kalau di situ dijelaskan ya, mulai dari Sem. Sem itu artinya nama baik atau ketenaran. Lalu Sem memperanakan Arpaksad. Ya, Arpaksad itu artinya wilayah, di mana harapannya supaya wilayahnya bertambah ya. Kemudian Arpaksad melahirkan Selah, ya. Selah itu artinya orang yang diutus atau ranting yang baru. Tapi kalau kita melihat ada sedikit perbedaan di Kejadian pasal 11 ini dengan Lukas pasal 3, di mana kalau Lukas pasal 3 itu dalam silsilah, Lukas menuliskan Arpaksad itu memperanakkan Kenan ya.
dan Selah tentunya. Tapi kalau di pasal 11 ini langsung ke Selah. Kenan di pasal 3 dalam kitab Lukas memang disebut. Nah, ini menunjukkan bisa ditafsirkan beberapa penafsiran bahwa Kenan itu ya awalnya memperoleh hak kesulungan, lalu hak kesulungannya diberikan kepada Selah, sehingga di dalam pasal 11 ini, kejadian ini ditulis orang-orang yang memperoleh hak kesulungan, atau tafsiran lain adalah Kenan ini saudara kembar dengan Selah. Tetapi dilihat dari urutannya, itu memang yang memperoleh hak kesulungan adalah Selah. Ya. Itu sebagai informasi. Nah, kemudian Selah di ayat berikutnya memperanakan Eber, ya, orang yang artinya orang yang telah datang dengan menyeberang. Kemudian Eber memperanakan Peleg. Nah, mulai Peleg ini adalah keturunan yang tidak salah, ya, tidak menurut kepada Allah, ya. Peleg ini artinya pemisahan, pembelahan. Sebenarnya ya artinya bagus, memisahkan dari orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi pada waktu itu Peleg memang tidak mengindahkan Tuhan sehingga dia melakukan kejahatan, ya. Dan dari keturunan Peleg ini termasuk salah satu orang-orang yang membangun Menara Babel. Sama dengan Peleg, anaknya yang Rehu. Rehu itu artinya teman atau tetangga. Harapannya sih bisa membangun relasi dengan baik, tetapi juga menyampaikan kebenaran Allah, ya. Tetapi pada kenyataan Rehu ini hanya pandai untuk membangun relasi, tetapi mengabaikan Allah, sehingga ya ini menjadi satu keturunan yang tidak baik di hadapan Allah. Kemudian Seruk ini artinya sulur-suluran ataupun tanaman yang menjalar, ya, atau bisa juga busur. Baru Nahor itu artinya nafas hidung atau mendengus. Nah, setelah itu memperanakan Terah ini menetap sementara, ya, dia mati di Haran, atau berlambat-lambat artinya. Baru keturunan yang angkatan ke-20, kalau dihitung dari Adam, yaitu Abram, itu hidup baik, ya. Kalau tadi dimulai Peleg sampai ya Nahor ataupun Terah tidak terlalu baik hidupannya, baru Abraham ini hidupnya menjadi baik, saudara. Sehingga ini menjadi manusia pilihan Allah. Allah memilih Abram atau Abraham, ya. Abraham itu artinya Bapa yang tinggi, sedangkan Abraham ya Bapa orang beriman ataupun Bapa iman orang Israel, ya. Nah, dari Abram menjadi Abraham ini ketika umur 99 tahun, ya, Abram diubah namanya menjadi Abraham. Nah, lepas daripada itu, saudara, Abraham ini dipilih Allah untuk membawa penebusan manusia, artinya sejarah penebusan manusia. Bukan berarti Abraham ini seperti Yesus menebus dosa manusia, bukan. Ini sejarah penebusan, memang Allah memakai Abraham ini. Ia menerima panggilannya, ya, dia meninggalkan Ur Kasdim, ya. Ur itu artinya api atau terang, sehingga di Ur Kasdim itu menyembah dewa bulan. Itu adalah orang-orang penyembah berhala. Nah, si Abraham ini berasal dari situ. Jadi di Ur Kasdim itu sekitar 160 km di tenggara Babylon, dekat sungai Efrat, kalau sekarang di negara Irak sana. Nah, saudara, jadi Abraham ini menerima panggilannya, kemudian mengambil keputusan iman yang teguh untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia juga mewariskan iman, saudara,
Nah, nanti akan dibahas lebih detail di pasal 12. Nah, pasal 11 ini hanya awal-awal dari panggilannya. Sehingga saudara-saudara kita bisa melihat Abraham ini menjadi manusia pilihan Tuhan untuk apa? Untuk melaksanakan rencana Tuhan. Dan Abraham ini dengan rendah hati merespon panggilan Tuhan, walaupun pada waktu itu dia ketika dipanggil untuk ke tanah yang ditentukan oleh Tuhan, dia tidak tahu letaknya, tetapi dengan iman dia melaksanakan itu, dan Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunannya akan diberkati, keturunannya akan banyak, ya. Dan kita adalah salah satu keturunannya. Oke. Nah, dari dua hal ini, manusia sombong dan manusia pilihan Allah sangat-sangat kontradiktif, ya. Karena itu tentu kita memilih manusia pilihan, ya, bukan manusia yang sombong dan pemberontak. Sebagai amanat teksnya adalah Allah membenci manusia yang sombong dan memberontak. Tapi juga dia memanggil manusia pilihan untuk melaksanakan rencananya, yaitu kalau waktu itu adalah Abraham atau Abram. Sebagai penerapannya, saudara-saudara, apakah kita sudah memiliki sifat rendah hati dan taat kepadanya, jadi tidak memberontak kepadanya? Ya, tentu kita akan terus menjaga sifat kita untuk tetap rendah hati, karena kita adalah ciptaan Allah, dan kita punya pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lalu kita taat kepadanya, jangan memberontak kepadanya. Kemudian, apakah kita sudah memenuhi panggilan Allah untuk menggenapi rencananya? Dalam pergumulan pribadi, Anda bisa menjawab itu, saudara. Ya, apa panggilan Anda yang Tuhan berikan, dan apakah kita juga sudah dan sedang menggenapi rencananya ini? Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk memenuhi panggilan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Mas Ir, supaya kita terus diingatkan untuk tetap rendah hati, tetap taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Salah satu bukti kerendahan hati kita adalah ketika kita mengandalkan Allah kita. Kita akan pujikan Yesus domba Allah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu.
diingatkan untuk kita tetap rendah hati. Baik kemampuan, baik studi, gelar yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita mau tetap rendah hati, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita terus mau andalkan Tuhan, kita terus berdoa supaya setiap kita boleh dipakai Tuhan sebagai Abraham masa kini dimanapun saudara berada. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku boleh Tuhan di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi. Ampuni segala dosa kesalahanku, ampuni segala kesombongan, ampuni Tuhan kalau aku seringkali mengandalkan diriku sendiri. Tuhan ampuni, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk aku boleh tetap rendah hati, tetap mengagungkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tidak egois tapi murah hati. Aku berdoa Tuhan supaya Tuhan memakai setiap kami anak-anak-Mu yang bergabung pada pagi hari ini untuk kami boleh menjadi Abraham masa kini yang terus memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya.